Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Oktavia dari kelas 10 LPB 1 ingin menjelaskan 12 garis sejarah. Masa Pleistosen atau masa prasejarah. Bentuk geologis daratan benua Asia dihuni Homo erectus manusia Jawa, bangsa Melanesia dan Australoid. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda maupun gambar-gambar. Tetapi sistem-sistem tulis tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun silam, dan adopsi sistem tulis secara luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19, bahkan masih ada segelintir kebudayaan yang belum digunakan sampai sekarang. Abad 1. Masa Praaksara. Masa Praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi masa Praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Masa Aksara. Zaman Aksara adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan dan sudah dapat memahami tulisan tersebut. Zaman Aksara ideal dengan zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan peninggalannya berupa prasasti, naskah, serat, dan lain sebagainya. Masa Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha mulai berkembang di Indonesia pada awal Masehi lewat aktivitas perdagangan. Pada masa itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan negara-negara India, Tiongkok, dan Timur Tengah membuat agama Hindu-Buddha masuk dengan mudah di kalangan masyarakat. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan di beberapa bidang, seperti kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Masa Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara. Masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Masa bangsa Eropa. Bangsa Eropa sudah mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Hal ini diawali oleh negara Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan rempah-rempah. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia bermula dari harganya rempah-rempah yang melonjak tinggi di Eropa. Hal ini membuat banyak negara di Eropa berlomba-lomba untuk menemukan wilayah penghasilan rempah-rempah termasuk Indonesia. Masa Hindia Belanda. Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda telah menyerahkan Malaka Belanda kepada Inggris yang dulunya merupakan gubernuran di Hindia Belanda. Hal ini telah mengkonsolidasikan pemerintahan modern ke negara bagian Malaka di Malaysia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari pernasionalan tanah-tanah koloni Franche Comté (VOC) yang berada di bawah
Pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Masa Jepang. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Masa kemerdekaan dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dan didampingi dengan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Masa Orde Lama. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno, berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama digunakan sejak Orde Baru untuk membedakan rezim yang dianggap lama oleh Soekarno sebagai Presiden Indonesia Orde Baru. Masa Orde Baru. Orde Baru sering kali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa Reformasi. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto, yang dimulai pada tahun 1998. Mengakhiri kekuasaannya 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatan pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.